Kita belajar bersama-sama di dalam tahun ini untuk kita hidup bersama-sama dan menjadi kuat. in which we learn together to live together and become stronger. Sebagaimana kita percaya bahwa tema kita membawa kehidupan kita kepada kekuatan. We believe that our team this year actually bring us toward even greater strength. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama together stronger. Now, before we start with the word of God, let's say together stronger. Kita telah belajar akan relationship. We have studied together about relationship. Kita telah belajar, silakan my PowerPoint please. Oke. Ya, kita telah belajar, next one. Oke, kita telah belajar relationship. We learn about relationship. Di dalam bulan Januari, Februari, di dalam bulan Maret, April kita telah belajar servanthood. And in March and April, we learn about servanthood. Dan di dalam bulan Mei and June kita banyak belajar di dalam kehidupan sebagaimana Tuhan membawa kehidupan kita setelah kita belajar relationship bersama dengan Tuhan. Pentingnya relationship dengan sesama. Pentingnya bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Berapa banyak percaya bahwa setiap daripada kita adalah hamba Tuhan? Okay. In May and January, after we learn about the relationship and Sepertinya servanthood, setiap daripada kita belum percaya bahwa We learn setiap about daripada impact. kita adalah hamba Tuhan. it seems that a lot of us here, we not trust that we are the servant of God. Kalau saudara tidak hamba Tuhan, maka dari itu saudara adalah hamba iblis. If you are not the servant of God, then you are the servant Saya of the nggak mau devils. akan hal itu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Ada amin, saudara. I did not want that to happen to us. I want Karena all of pada us to become saat servant kita of God. masih hidup di dalam dosa, Because when we are living in sins, kita menjadi hamba daripada dosa. we are the servants of sin, of the Tetapi sins. Tuhan sudah mengangkat kita But our Father has lifted untuk us up menjadi anak Allah. to become the sons of Oleh God. sebab itu setiap daripada kita adalah hambanya Tuhan. That's why all of us here are sons of God. Ada amin, saudara. Is an amen here? Supaya setiap daripada kita yakin sehingga servanthood boleh benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. So we need to be certain that servanthood in our lives. Di mana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa mempengaruhi ataupun memberikan impact kepada masyarakat. In which we can become a servant of God that can give Kepada impact to the orang-orang yang society, berada di sekitar kita. to the people around us. Lalu kita belajar akan honor, bagaimana kita menghormati atau Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaan. Tuhan menciptakan kita dengan honor. And then after that, in July and August, we learn about honor, in which God created us with glory and honor. Sebagaimana kita telah belajar juga bahwa setiap daripada kita mempunyai sesuatu potensi yang luar biasa. And then we also learn that all of us here have a great potential. Kalau kita tidak mengetahui bahwa kita ada sesuatu potensi, maka dari itu hidup kita akan hidup selalu di dalam kekalahan. If we did not know that we have a potential, then we will live in Kita mau defeat, hidup life di full of dalam defeat. kehidupan yang selalu berkemenangan sebab Tuhan memberikan sesuatu potensi yang luar biasa. We want to have victorious lives because God gave us great potentials. Kuasa daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Power of God is in our lives. Firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa daripada Allah ada padaku. Yesus berkata demikian. Jesus says that the power of God is in me. Dan Tuhan sendiri mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, aku akan menyertai engkau. And God himself said that, let's go around the world and I will accompany you. Berarti ada sesuatu kuasa daripada kehidupan kita, sebagaimana Yesus ada di dalam kehidupan kita. And that's because of that, there's a power in us as Jesus are in us. Ada sesuatu potensi, katakan bersama-sama. There's a potential, let's say it together. Ada sesuatu potensi di dalam kehidupan kita, katakan. There's a potential in our lives, say it together. Amin. Amen? Dan kita hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita relevan. And today we are going to learn together, see if we are relevant. Sebagaimana kita telah belajar bersama-sama beberapa saat yang lalu, yang mana relevan bukan menjadi sama dengan dunia. As we have learned together previously, that being relevant doesn't mean to comply to the Tetapi world. relevan yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada dunia ini. But being relevant means we can apply our values into the world. Relevan berarti bagaimana kita, saya ulangin lagi sekali. Bagaimana saudara dan saya mengaplikasikan akan kehidupan kita sebagai orang Kristen kepada dunia ini. And I'll repeat this one more time. Being relevant means to be able to apply our values as Christians to the world. Di dalam kitab Timotius ada sesuatu nasihat daripada Rasul Paulus. In book of Timothy,
There's an advice from Apostle Paul. Ada sesuatu keadaan daripada akhir zaman. There's a situation of the end of time, Tetapi akhir zaman itu tidak mempengaruhi akan kehidupan kita. but that end of time did not influence our lives. Sesuatu masa akhir atau zaman akhir, yaitu sesuatu karakter daripada iblis yang berusaha untuk mempengaruhi akan kehidupan kita. At the end of time, there's these characters of the devil that's trying to influence our lives. Yang mana karakter daripada iri hati. There's these characters of jealousy, for Di example. mana ada sesuatu karakter yang mana membawa akan kehidupan kita di dalam keegoisan. And then there's these characters that bring us towards selfishness. Ada sesuatu karakter di mana kita beribadah tetapi memungkirin akan kuasa daripada Tuhan. And then there's these characters in which we worship, but we do not trust in the power of the Father. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, Apostle Paul advised Timothy, ada sesuatu keadaan yang demikian, there's such kind of condition, tetapi keadaan itu tidak membuat kita menjadi sama but this condition did not make us to be similar dengan keadaan itu, to that condition. tetapi justru kita bisa menjadi terang dan garam But instead, you can become the light and the salt terhadap keadaan yang ada. for the existing conditions. Ada amin, saudara. Situations. Is an amen. Itulah relevan. That is being relevant. Pertanyaannya yang saya ingin sampaikan kepada saudara menjadi tema saya hari ini. The questions that I want to ask today that became my theme today, Are you relevant? are you relevant? Pastor Daniel sudah menyatakan kepada kita minggu yang lalu. Pastor Daniel mentioned last week. Saudara ingat life? Do you remember life? What is L stand for? What does L stand for? Love and joy. Love and joy. For Amen. L. Kehidupan kita harus penuh dengan joy supaya dunia tahu. Our lives have to be full of joy such that the world can understand this. know Untuk this. kita dapat mempengaruhi, untuk bisa relevan dengan mereka. In order for us to become relevant to them. Dunia penuh dengan kesedihan. The world is full of sadness. Orang Kristen ikut-ikut sedih. Christians also become sad. Seperti orang yang gak percaya Tuhan. Like people who didn't trust Itu bukan God. relevan, tetapi kita menjadi sama dengan dunia. Then it's not being relevant because we are becoming similar to Tuhan the world. ingin untuk kita melihat bahwa saudara dan saya ada joy. God wants to see that we are full of joy. Berita daripada Christmas News about Christmas is joy to the world. is about joy Ada to the amin, world. saudara. Then amen. Tetapi kenapa kita sedih? Why Biarlah are we kita being sad? bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin, Let saudara. us be joyful in the Lord. Dunia ingin melihat I. The world want to see I. I berarti apa? Internal instead of external kita. And the I here stands for the internal. Eksternal bisa berubah. Hari ini saya berpakaian demikian. Tomorrow mungkin saya celana pendek. That is external. We want to focus on the I and not the E. Internal instead of external. Doesn't matter what kind of clothes we are wearing today and today. Doesn't matter. Mungkin saudara pakai kalung berlian hari ini, Maybe you are wearing a diamond necklace today. tomorrow pakai yang palsu. Tomorrow you are using a fake one. Itu hal eksternal. That is all external. Tetapi internal kita, But our internal, yang mana yang dunia ingin tahu. what the world want to know. Yang mana saudara dan saya dapat menjadi berkat, menjadi terang. Which we can become the blessings, become the light, Menjadi garam untuk dunia ini. become the salt for the world. Yaitu internal kita. That is the internal part of us. F yaitu faithfulness kita. And then there's the F, which is stands for Bagaimana faithfulness. saudara dan saya faithful di dalam firman Tuhan. How you and I are faithful or stay faithful. Saudara dan to the saya word of God. faithful. Bagaimana kita setia menerapkan akan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. It's all about how we stay faithful and applying the word of God in our lives. Atau kita flip-flop. Or are we flip-flopping? Kita nggak ingin flip-flop, tetapi kita mau untuk benar-benar faithful, setia. Do you not want to be flip-flopping? And Tuhan instead mencari we want to stay hamba-hambanya yang faithful. setia. Ada amin, saudara. God is trying to look for servants who are faithful. Yang selanjutnya I, yaitu The next apa is saudara? Endurance. It stands Tuhan for melihat. endurance. Ya, dunia ingin melihat
endurance kita. And the world want to see our endurance. Atau dunia ini hanya melihat, ya kamu sekarang berapi-api, tunggu aja nanti. Or the world just want to see, right now you are on 5 fire. tahun dari sekarang. Let's see what happens next. Apakah kita tetap endurance bersama dengan Tuhan meskipun banyak hal terjadi? Do you have good endurance or not? Sometime pada saat badai itu ada dalam kehidupan kita, apakah kita mempunyai sesuatu, spirit of endurance tetap ada di dalam kehidupan kita? Sometimes when there's this storm around us, do we still have this endurance in us? Perlu untuk kita menunjukkan endurance kita kepada dunia ini. It is necessary for us to show our endurance to the world. Hari ini saudara, are you relevant? Today, are you relevant? Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul. Let's open Kisah together Para Rasul pasal yang ke-13, in Acts. ayat yang ke-36. Acts chapter 13, verse 36. John, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, dikatakan for David after serving his own generation in God's plan. Daud melakukan akan kehendak Allah pada zamannya. That is relevant. Ada amin saudara. now, in this book of Acts, chapter 13, verse 36, it says, for David, after serving his own generation in God's plan, fell asleep, was buried with his father in decay. So the key point here is that in his time, he's serving his own generations. Ya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? So what about our lives? Apakah saudara dan saya melakukan kehendak daripada Allah pada zaman kita? Do we carry out the word of God, or God's plans in our lives during our era, during our time? Sesuatu yang mana Tuhan inginkan untuk kita menjadi sesuatu yang relevan pada saat kita relevan dengan kehendak daripada Allah. Something in which God wants us to be relevant when we are relevant at the level for the same level for our God, Father. Untuk menjadi sesuatu yang relevan untuk dunia ini, To become relevant to the world, perlu untuk kita relevan dengan kehendak daripada Allah. we need to be relevant to the level of the kind of level that God has set himself. Tuhan menginginkan untuk sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan akan kehendaknya. In our lives, God wants us to carry out his plan. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, In the book of Matthew, in chapter 12, di dalam ayat yang ke-30, saudara nggak perlu baca, in verse 30, you don't have to, yang mana firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita against God. which says that if we are not for him, then we are against him. If you're not with me, firman Tuhan katakan, you against me. Says, if you are not with me, then you are against me. Kalau kita ini tidak melakukan kehendak daripada Allah, maka dari itu kita akan against daripada Allah. If we do not carry out God's plan, then we will be against him. Ada amin saudara. Again, amen. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh menjadi akan orang-orang yang relevan, yang selalu berhubungan relevan dengan kehendak dan rencana dengan Allah. Therefore, in our lives, we need to be relevant to God's plan. Ada 3 hal yang mana saudara dan saya akan mengetahui akan hari ini. There are 3 points that we are going to learn together today. Yang mana boleh menguji kita apakah kita relevan dengan rencana daripada Tuhan. Which can test us if we are relevant to God's plan. 3 hal sesuatu instruksi daripada Tuhan yang saudara dan saya perlu terjadi. These 3 instructions from God that needs to happen. Yaitu yang pertama, yang mana dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13. And the first point, which is written in John John chapter 13 verse 34, 35.
yang mana mengatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. John 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam ayat ini. Something that God Sesuatu has commanded. perintah yang mana untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. It's a command that we love one another. Apa saudara yang lihat pada saat ini di dalam kehidupan, bahkan di dalam gereja Tuhan? What you saw right now, we see right now in this church and in the situation around us. Gereja Tuhan perlu, jemaat Tuhan. Kalau saya berbicara gereja Tuhan berarti setiap daripada kita. And the churches of God, which means us, Perlu untuk menanyakan kepada kita apakah kita relevan. need to ask us if we are relevant. Sudahkah kita mengasihi satu dengan yang lain? If we love one another, Dengan apa yang terjadi pada saat ini, with whatever is occurring right now, saya boleh katakan bahwa orang Kristen lacking of love. I can say that Christians lack love. Yang mana di dalam kehidupan kita boleh melihat bahwa masih banyak orang Kristen tidak mengasihi akan sesamanya. In our daily life, we can still see that there are a lot of Christians who do not love one another. Dunia ini membutuhkan akan kasih. This world needs love. Sebagaimana kita tidak relevan dengan dunia ini, menjadi sama dengan dunia yang mana penuh dengan tidak kasih, In order for us not to be relevant to the world which is not full of love, tetapi justru kita relevan dalam arti kata kita bisa membawa kasih itu kepada dunia ini. is that we have to learn to bring this love to the world. Kasih itu harus dimulai daripada kehidupan kita. The love has to start it from us Supaya saudara dan saya menjadi jawaban bagi dunia ini. so that we can become the answers to this world problems. Dunia ingin melihat bahwa saudara penuh dengan kasih. The world see that you are full of love. Banyak orang mengatakan bahwa agamanya adalah agama peace. Many people say that their religion is a peace Tetapi religion. saya ingin untuk setiap daripada kita lebih daripada peace, yaitu kasih. But I want all of us here to be more than peace. Ada But amin, instead of saudara. we want love. Karena Allah saudara dan saya adalah kasih. Why? Because our God is love. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita Therefore, God teaches untuk us kita mengasihi satu dengan yang lain. to love one another. Tetapi bagaimana di dalam keadaan daripada gereja Tuhan pada saat ini? But what about the situation of the churches right now? Yang mana nowadays? banyak sekali anak-anak Tuhan belum menjawab akan pertanyaan ataupun bukan pertanyaan tetapi sesuatu yang Tuhan inginkan. The situation in which there's a lot of children of God who did not answer God's calling. God's Yaitu plan. adanya kasih. That is the existence of love. Di mana masih ada di dalam gereja. Di mana orang sakit menyakitin satu dengan yang lain. In which in church you can see people just hurting one another. Antara gereja satu dengan gereja yang lain masih menyakitin satu dengan yang lain. From one church to another church, there's still people hurting one another. Bagaimana masih ada sesuatu kebencian di dalam gereja. How there are still this hatred. Di inside dalam the church. gereja tidak omongan satu dengan yang lain. There's a talk in the church itself. Saya ingin untuk kita repent. I want all of us here to repent Karena kita tidak relevan dengan kehendak daripada Allah. because we are not relevant to God's will. Tuhan ingin untuk kita bisa berbicara satu dengan yang lain. God wants all of us here to be able to talk to one another. Tentunya dengan kasih. Of course with love. Ada amin, saudara. Amen. Tuhan mau untuk saudara dan saya. Jangan ada kepahitan. God wants you and I to have no bitterness. Masih banyak saya melihat, tentunya nggak ada di tempat ini, There's still a lot that I can see here orang yang banyak dengan kepahitan. because people here are full of bitterness. Sehingga dari gereja satu ke gereja yang lain. So somebody's moving from one church to another church Membawa pahit dari gereja yang satu kepada gereja yang lain. and bringing their bitterness from one church to another. Pahit itu terus dibawa, pindah ke gereja yang lain. That bitterness is being brought along to Orang another hidup di church. dalam kepahitan.
People living in bitterness. Orang tidak relevan dengan kehendak daripada Allah. People being relevant to the plans of God. Tuhan mau saudara dan saya relevan. God wants you and I to be relevant. Kasih missing di dalam tubuh Kristus. Love is missing in the body of Christ. Setiap orang banyak tercemar, contamination. A lot of people are being contaminated. Ya, tercemar dengan keadaan apa yang dikatakan di dalam zaman akhir. Contaminated by this situation of the end of time. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan hal ini mempengaruhi kamu. That's why Apostle Paul told Timothy, do not let Rasul this thing Paulus influence you. mengingatkan Thank you. Apostle Rasul Paul reminded Timothy bahwa akan ada orang yang sombong. that there will be people who are Ada orang arrogant, yang mencintai diri sendiri. people who are selfish, Sehingga mencintai diri sendiri sehingga tidak ada kasih. such that there's no love. Ada orang yang menjadi hamba daripada uang. There are people who are lovers of money, Ada orang-orang yang tidak peduli dengan agama. those who do not care about religion, Ada orang-orang yang tidak mengucap syukur. who do not give thanks, Ada orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. but who do not fear God. Semua itu adalah karakter daripada akhir zaman. All of those are characters of the end of time. Tetapi karakter itu jangan mempengaruhi akan kehidupan kita. But do not let those characters influence or affect your lives. Saudara dan saya mau menjadi relevan. You and I, all of us here wants to become Firman relevant. Tuhan katakan, love one another. The word of God says love one Untuk another. saudara dan saya mengasihi satu dengan yang lain. For you and I to love one another. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. We look together in John chapter 13. Bahkan dikatakan Verse bahwa ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. John 13 verse 1. So it even says that he loved them to the end. Yesus mengasihi saudara dan saya sampai akhir. Jesus loved us to the end. Yesus mengasihi saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib. Jesus loved you and I until he died at the cross. Yesus mengasihi kita selama-lamanya. Jesus loved us forever. Kasih Tuhan tidak berubah. Love of God never changed. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. In the past, now, and forever. Yesus menaruh kasihnya sampai the end. Jesus put his love until the end. Berapa banyak melihat akan hal ini dari ayat ini? How many see this from this verse? Bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya sampai akhir. That Jesus loved us to the end. Kita sebagai orang percaya, kita harus dapat mengasihi sampai akhir. We as believers, we have to love until the end. Kadangkala kita berhenti di tengah jalan. Sometimes we stop midway. Sedikit tersinggung, berhenti di tengah jalan. We are being hurt by other people and we stop in the middle. Tuhan mau untuk kita dapat mengasihi sampai akhir. God wants us to love until the end. Kenapa Yesus dapat mengasihi sampai akhir? And how did God do it? Karena, perhatikan, Yesus hidup selalu dekat dengan Bapa. So how did God love until the end? Pay attention, it's because Dan firman Jesus Tuhan lived with mengatakan God until the bahwa makananku adalah mengerjakan pekerjaan siapa? Bapa. and the word of God says that my kind of food is to carry out the word of my Father. Yang saudara kerjakan, Whatever you are doing, yang saudara lakukan, kehendak saudara, saudara akan menyakitin. whatever you are doing, if it's based on your will, then you will hurt one another. Saudara akan bitter. You'll be bitter. Saudara akan tidak omongan satu dengan yang lain. You will not speak to one another. Tetapi kalau kita melakukan kehendak daripada Bapa, But if you carry out the will of the Father, maka dari itu Bapa yang penuh dengan kasih yang memberikan anaknya yang tunggal. then our Father who is full of love will give his sole Maka son. dari itu kita akan dapat mengasihi satu dengan yang lain. Then we will learn to love one another. Ada amin saudara. Then amen. Saudara hidup dengan roh atau dengan daging? Do you live with the spirit or the flesh? Apa yang memimpin akan kehidupan kita? What is leading our lives? Saudara dan saya bisa berbahasa roh. You and I can speak tongues. Tetapi intinya,
yang memimpin saudara kedagingan kita atau roh yang memimpin We kita? can speak in tongue, but the point is the flesh or the spirit that's leading your lives? Sebab di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. So in Romans 8, verse 12 to 14, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Di dalam kitab Roma ini mengatakan apakah kita hidup bersama dengan roh ataupun kita hidup bersama dengan kedagingan kita. In Romans, it's mentioned whether we are living according to the flesh or to the Spirit. Kalau kita hidup dengan daging, maka dari itu dikatakan kita adalah kematian. If we live according to the flesh, then it is said that we will die. Banyak sekali gereja yang hidup di dalam kedagingan. There are many churches that live according to the flesh. Mungkin saudara berbahasa roh, tetapi saudara hidup dalam kedagingan. Maybe you speak in tongue, but you live according to the flesh. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mau menjadi gereja yang hidup, But the word of God says that if you want to become a living church, maka dari itu kita harus hidup dengan pimpinan daripada roh yang memimpin akan kehidupan kita. then we will have to live according to the Spirit that led us. Ada amin saudara. Can I get an amen? Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. And it's also mentioned in 1 John 3, verse 14 to 15. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara dan saya sudah pindah dari maut, dari kematian kepada kehidupan. It's mentioned that we know that we have passed from death to life. We have from death to life because we love each other. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Because we love each other. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Perhatikan akan hal ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sorry, just like to emphasize on this. Anyone who does not love remains in death. Berarti kalau kita hidup sebagai orang Kristen, Therefore, if we are living as a Christians, harus ada kasih. there has to be love. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. We have to love one another. Di dalam kehidupan kita, In our lives, kalau kita tidak ada kasih, if there's no love, maka dari itu firman Tuhan mengatakan kita tetap hidup di dalam maut. then the word of God says that we remains in death. Ada amin saudara. Then amen. Biarlah saudara dan saya selalu boleh hidup di dalam kasih. That you and I live constantly in love. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kasih, maka dari itu kita masih hidup di dalam maut. Because if we do not live in love, then we are still in death. Dikatakan bahwa selanjutnya setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. In verse 15 it says, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Kita harus hati-hati Have to be careful. kalau tidak ada kasih dalam kehidupan kita. There's no love in our lives. Bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan mengatakan akan kehidupan yang kekal, yang mana dikatakan tidak ada di dalam hidupnya. This is not my words. Instead, it is the words of God that says that there is no eternal life residing in him. Sebab dikatakan seorang pembunuh yang tetap, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. It says no murderer has eternal life. Bagaimana kita sebagai orang pembunuh kalau kita membenci akan saudara kita? What happened if we hate our brother or sisters?
kalau kita tidak mengasihi akan saudara kita. if we do not love our brother and sisters. Berapa banyak mau relevan? How many of us here want to be relevant? Kita harus mengasihi. We have to love. Ada amin saudara. Amen. Firman Tuhan mengatakan untuk kita menjadi relevan dengan dunia supaya dunia tahu kalau saudara dan saya mengasihi satu dengan yang lain. The word of God says we have to be relevant to the world so that the world can know that we are relevant to one another. We love one another. Dunia tidak akan tahu kalau saudara dan saya tidak mengasihi. The world will not know if we do not love one another. Dunia tidak akan tahu bahwa saudara dan saya murid daripada Yesus. The world will not know that we are disciples of Jesus Kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang if lain. we do not love one another. Kalau kita mengasihi satu dengan yang lain. If we love one another. Yang mana Tuhan itu adalah kasih. Dunia bisa melihat bahwa kasih itu nyata. If we love one another, then the world can see that that's love. Otherwise, meskipun kita sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya kita adalah seorang pembunuh. So even though we are Christians, we may be a murderer. Dan firman Tuhan katakan bahwa seorang pembunuh tidak mewarisi akan kerajaan surga. And the word of God says that murderers do not inherit the heaven. Tidak ada kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. There's no eternal life. Ada amin saudara. Amen. Bahkan kalau saya ingin mengulang di dalam kehidupan kita semua. And furthermore, I would like to repeat on this. Di dalam hal mengampuni yang berhubungan dengan kasih. When it comes to matters like Di dalam forgiveness, kitab Matius pasal yang kelima, in the book of Matthew, chapter 5, mengajarkan kepada kita apabila ada sesuatu di dalam hati saudaramu. In Matthew chapter 5, it taught us that if there's something in the heart of your brothers or sisters, Ada sesuatu yang saudara mungkin lihat ada di hati daripada saudara kita. if there's something that we can see in the hearts of our brothers and sisters, Sepertinya Ivan tidak suka dengan saya. seems like I don't like pastor, for example. Saya nggak bisa mengatakan peduli amat yang nggak sukakan dia. Pastor can just say that it doesn't matter. The one that would dislike me is him. Tetapi firman Tuhan mengatakan persembahan kita harus taruh lebih dahulu. But the word of God says that we have to put our offering first. Saya harus datang untuk berdamai dengan dia. Meskipun ada sesuatu di hati dia, bukan di hati saya. So I still have to come to his presence to make peace with him, even though there's something in my heart instead of in pastor's heart. Kitab Markus pasal yang ke-11. In Mark chapter 11, Ayat yang ke-25. verse 25, Yang mana berkata bahwa jikalau sekiranya ada barang sesuatu di dalam hati siapa? My heart. and it says, Kalau that, ada di dalam hati saya. if there's something in the heart of mine, Kalau saya ada perasaan gak suka terhadap Ivan. if I have this some feeling of dislike towards Firman me, Tuhan dikatakan, ya ampunilah dahulu. the word of God says to forgive first. Berarti saya harus mengampuni dia lebih dahulu. Means that I have to forgive him first. Saya harus datang say sorry lebih dahulu. I have to come forward and express sorry first. Banyak sekali anak Tuhan gak mengerti hal pengampunan yang demikian. There are many children of God who did not understand this thing about forgiveness. Yang penting saya sudah minta ampun dengan Tuhan. Most important thing is that I have asked for forgiveness from God. Tidak peduli di hati saya atau di hati saudaramu. Doesn't matter if it's in my heart or in the hearts of your brothers, sisters. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk saya harus datang. But the word of God teaches us that I have to come forward. Yang harus melakukan lebih dahulu yaitu saya. The one who has to initiate is me. Tidak bisa menunggu yang lain. Cannot wait for the others. Berapa banyak mau melakukan akan hal ini? How many want to do this? Kalau ada sesuatu di hati saudaramu, saudara datang ke saudaramu. Kalau ada sesuatu di hatimu, saudara datang ke saudaramu.
So if something is wrong with the heart of your brother or sister, you come to your brother or sister. And Itu if there's adalah firman something wrong Tuhan with your heart, then with my heart, then I'll come forward to the brother and sister di dalam also. hal pengampunan. So that's the thing that we discuss about Ada amin, forgiveness. saudara. Can I get an amen? Yang selanjutnya, yang kedua, selain mengasihin, yang kedua, Second point, in addition to the love, yaitu sesuatu doa yang sampai saat ini, now this second point is a prayer that doa until now, Yesus kepada Bapa. this is a prayer from Jesus to the Father. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. In John 17, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang sampai saat ini belum terjawab. Jesus prayed to God, and this prayer unfortunately has not been fulfilled yet. Yang mana mengatakan, biarlah mereka menjadi satu. In which it says that all of them may be one, Supaya mereka menjadi satu. in order for them to become one. Tuhan berdoa, meminta kepada Bapa untuk setiap daripada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi satu. Jesus prays to the Father that his disciples may become one. Tuhan mau untuk setiap daripada kita boleh hidup di dalam kesatuan. Jesus wants all of us here to live in unity. Oleh sebab itu di dalam tema tahun ini, together, sesuatu hal yang penting untuk kehidupan kita. That's why this year the theme together is something that's critical for us Untuk menjawab akan doa daripada Tuhan. to answer the prayer of Father. Saya percaya setiap doa pasti Allah jawab. I believe that all prayers God himself will fulfill. Apalagi yang berdoa Tuhan Yesus. Furthermore, if the one who asks for the prayers is Jesus himself, Kuncinya bukan Allah nggak menjawab, the key point is that God did not answer, tetapi gerejanya yang senang tidak bersatu. but it is the church that Gerejanya yang don't tidak want mau to unite. bersatu. The church did not want to unite. Bukan Allah tidak menjawab. It's not that the God Allah didn't answer. menjawab akan doa ini. God answered this prayer. Buktinya saudara bisa bersatu The proof is that you can unite sebagai suami dan istri. as husband and wife. Saya melihat Om Simon sudah sampai 50, berapa Pak Simon? 50 something dengan Tante Mary? 57. I've seen here that Simon has been with Tante Mary for 57 years. Bisa disatukan. Can be united. Tetapi kenapa banyak gereja tidak bisa disatukan, banyak perceraian? But why is there a lot of splits in churches? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita The word of God teaches us untuk kita menjadi satu. in order for us to become one, Hidup di dalam kesatuan. to live in unity. Sesuatu yang mana seperti tadi saya katakan bahwa bukan Allah nggak menjawab doa daripada Yesus. So it is not God who answered the prayer of Jesus, Tetapi gerejanya yang masih banyak yang tidak mau disatukan. but it is the problem of the church in which they do not want to be united, Mau tercerai-berai. want to be split, Mau berlawanan satu dengan yang lain. want to fight one another. Setiap orang yang mau untuk hidup di dalam kehidupan yang relevan, Everyone who wants to live in a relevant life, maka dari itu kita akan menjadi sesuatu jala yang mana dapat menangkap akan banyak jiwa untuk Tuhan. then we have to become this way that can live this. You can live this soul spirits up to the Di Lord. dalam kitab Lukas pasal yang kelima, In Luke, dikatakan bahwa hal Lukas. kerajaan surga adalah seumpama apa? Seumpama jala, seumpama pukat. and in Luke chapter 5, it says that the life is like the nets. Oleh sebab itu setiap daripada kita mau untuk kita disatukan Therefore, all of us here wants to be united sebagai jala yang kuat, as a strong nets sebagai terang dan garam untuk dunia ini, for the salt and the light for the world, untuk menangkap akan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. capture souls for the soul of people for the Lord. Bagaimana saudara dan saya dapat menjadi satu? How can you and I become one? Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 Romans 15 mengajarkan kepada kita kalau ada di antara kita yang kuat, biarlah kita menanggung, ikut bersama-sama menanggung mereka yang lemah.
Because it teaches Romans 15 teach us that for those of us who are strong, we have to bear with the feelings of the weak. Ada amin saudara. Then amen. Bahkan dikatakan di sini, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. And also teach us not to please ourselves. Kita kalau mencari kesenangan kita sendiri tidak akan dapat bersatu. If we try to please ourselves, then we are not going to unite. Oleh sebab itu kitab Roma mengatakan kepada kita, untuk kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Therefore, the books of Romans teach us, for us who are strong, we need to bear sufferings, the failings of the weak. Ada amin saudara. Amen. Saudara ingat akan perempuan yang menderita pendarahan? You remember the women with the blood disorders? Bahwa wanita ini adalah wanita yang lemah. This woman is a weak person. Tuhan izinkan wanita yang lemah ini dan wanita yang seharusnya tidak layak. But God allows this weak women. Karena orang yang pendarahan tidak layak karena dia adalah orang yang kotor. Because somebody with blood disorder, he's somebody who is not worthy. Tetapi Tuhan izinkan untuk menjamah akan jubahnya. But God allows this woman to touch the robe of Jesus. Bahwa yang lemah ini deserve akan kasih. That this weak one deserve the love. Orang yang lemah ini deserve untuk dikasihi. This weak person deserves to be loved. Orang yang lemah ini deserve untuk disatukan dengan Tuhan. This weak person deserves to be united by God. Dunia mengatakan dia kotor. The world says that he is dirty. Tetapi Yesus mengatakan bahwa wanita ini diizinkan untuk menjamah akan jubahnya. But Jesus says that. Menjadi satu dengan kasih Tuhan. But it says that Jesus allows this woman to touch his robe for him to be united. Love of God. Di dalam kehidupan kita, jangan kita, kalau kita ini kuat, in our lives, if we are strong, jangan mengabaikan mereka yang lemah. Do not bully the one who are weak. Tuhan mau untuk kita yang kuat menanggung yang lemah. God wants those of us who are strong to bear the failings of the weak. Di dalam ayat yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-15, Romans bahwa 15 verse 2. dikatakan kita harus mencari kesenangan sesama kita. Verse 2 it says that we should please our neighbors. Saudara dan saya jangan mencari kesenangan kita, tetapi mencari kesenangan sesama kita. So do not try to please ourselves, but instead try to please our neighbors. Kalau mencari kesenangan kita, maka dari itu tidak akan pernah bersatu. If we try to please ourselves constantly, then we are never going to unite. Gereja, Tuhan mau untuk kita dapat mencari kesenangan akan sesama kita dan membangunnya, dikatakan, to build them up. So the church of God wants us to please our neighbors and to build them up. Ya, ayat yang kelima dikatakan bahwa semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. So in verse 5 it also says that may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Saudara, kita dikaruniakan akan kerukunan di dalam kehidupan kita. So we are given endurance, encouragement in our lives. Biarlah ada sesuatu penghiburan, encouragement. That there be encouragement. Ada yang lemah, kita datang memberikan sesuatu encouragement. If there's somebody who is weak, then let's come together and give them encouragement. Ada yang lemah, kita datang dengan membawa berkat. We can also bring blessings to the weak. Tuhan mau untuk kita pada saat kita melihat tetangga kita, sesama kita yang lemah, untuk kita boleh datang kepada mereka. God wants that when we see this weak person, we will come towards them. Untuk memberikan kekuatan. To give them strength. Ayat yang ke-6. Verse 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. So that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Seringkali kita memuliakan Tuhan dengan pujian.
Oftentimes we praise our Lord, Tetapi kita lupa apa yang dikatakan. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan satu hati. but oftentimes we forget to glorify Father with one heart. Untuk kita ada sesuatu kesatuan. Di situ kita memuliakan Tuhan. There is to be a unity, and that's where we give praise. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus yang yang telah menerima kita. Yeah. Verse 7, accept one another then, just as Christ accepted you, Ya, in order to bring praise to God. terimalah satu akan yang lain. Terima sesama kita satu dengan yang lain. Accept one another. Tuhan mau menyatukan kita. God wants to unite us. Pada saat kita menerima satu dengan yang lain, together stronger terjadi. When we accept one another, together stronger happens. Di sini kita memuliakan akan nama Tuhan. This is where we glorify the name of our God. Instruksi yang ketiga, The third instruction, yang pertama adalah kasih. the first one is love. Yang kedua, saudara mau disatukan. Second one is unity. Yang ketiga, Matius 28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. It's in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa? The Murid. word of God says, go and make disciples. Apakah sudah saudara relevan? Are you relevant? Saudara hanya kumpul dengan grup saudara? Do you only mix up or join with your own group? Atau saudara pergi ke neighborhood? Or do you go to the neighborhood? Apakah saudara pergi untuk menjadikan murid? Or do you go to make disciples? Saya ingin mengatakan, firman Tuhan diberitakan dari yang terdekat lebih dahulu. I just want to say this. The word of God is broadcasted from those who are closest to him. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. From Judea, Samaria to the end of the world. Dari yang terdekat, From the closest. are you disciple your daughter? Have you discipled your daughter? Are you disciple your son? Have you discipled your son? Are you disciple your parents? Have you discipled your parents? Apakah kita telah memuridkan mereka? Have you discipled them? Menjadi sesuatu pertanyaan, apakah kita relevan dengan rencana daripada Tuhan? It's a question whether we are being relevant to God's plan. Apakah kita sudah memuridkan suami atau istri kita? Have you discipled our husband or wife? Sudahkah mereka benar-benar memuridkan, berarti membawa mereka sampai mengenal akan kasih Tuhan dan melakukan akan perintah Tuhan? By discipling here, I mean that have you make them come into the presence of the Lord and make them work for the glory of God. Tuhan mau untuk kita relevan di dalam hal ini. God wants us to be relevant in this matter. Bagaimana kita memuridkan mulai dari Yerusalem kita? And so how do we start make disciples? from Bagaimana our kita Jerusalem? memuridkan anak-anak kita? How do we make disciples of our kids, our Apakah children? mereka mengikuti saudara? Did they follow you? Atau terpaksa ke gereja? Or are they being forced to come to church? Apakah mereka mengikuti saudara di dalam pengetahuan akan firman Tuhan? Did they come towards you regards to the Atau word yang of God? tahu firman Tuhan hanya saudara? Or did they just recognize? Apakah yang tahu firman Tuhan hanya saudara? Or you are the only one who recognize the word of God? Atau kita sudah mengajarkan mereka untuk mengetahui akan firman Tuhan? Or have you taught them to recognize the word of God? Siapa yang saudara muridkan? So, who are you discipling? Apakah ada orang yang mengikuti saudara? Are there anyone here who follow you? Ada amin saudara. Amen. Tuhan mau di dalam kehidupan kita God wants in our lives untuk kita relevan dengan Tuhan. become relevant to God. Otherwise hidup kita tidak seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Otherwise, the word of God says that in the case of David that he carry out the plan of Daud carry out God's sangat plan. relevan dengan kehendak daripada Allah. So David is very relevant to God's plan.
Are we relevant? Are we relevant? Apakah setiap daripada kita relevan dengan kehendak daripada Allah? Does each one of us here relevant Atau to God's kita plan? masih hidup secara sendiri? Or do we still live by ourselves? Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Tuhan. No relationship between us and God. Setiap daripada kita yang mau untuk menjadi orang Kristen yang relevan. Those of us here who wants to become relevant, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, yaitu untuk hidup di dalam kasih. God teach us here today Hidup di dalam to live in kesatuan. love, live in unity, Dan hidup untuk pergi, memberitakan, dan memuridkan mereka. and the third point is to go and make disciples. Ada amin, saudara. Amen. Pergi, it mean, saudara nggak diam. To go means you are not staying still. Pergi berarti ada sesuatu tindakan. To go means that there's an action. Ada amin, saudara. Amen. Untuk saudara dan saya pergi. For you and I to go, Pergi ke anak-anak kita, go to our children, pergi ke orang tua kita yang belum mengenal dia, go to our parents who didn't recognize him, pergi kepada sesama kita, go to the people in our surroundings, mungkin neighbor kita, maybe our neighbors, mungkin pergi kepada suami atau istri kita, maybe to our husband or wife, untuk mereka sampai kita boleh muridkan, mengenal, dan melakukan akan perintah Tuhan. until we can make them the disciples and can carry out the command of God. Biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam seri relevan ini, So in our lives, in this series of relevance, membawa sesuatu kehidupan, kehidupan yang benar di dalam kehidupan kita menjadi seorang Kristen. that it can bring us forward as a Christians. Ada amin, saudara. Amen. Mari kita berdoa Let's pray bersama-sama. together.